Halo teman-teman, kembali lagi bersama gue Haris Panggabean di STM Suara Tengah Malam. Misteri suara derap langkah serdadu Belanda di Erfurt Cimahi. Kisah seram bagi sebagian kalangan selalu menarik untuk diperbincangkan. Cerita tentang penampakan di satu tempat membuat ketagihan meski ketakutan. Cimahi, kota kecil di sebelah barat kota Bandung ini, juga menyimpan cukup banyak cerita mistis yang tak kalah sohor dengan yang ada di daerah lain. Salah satunya tentang Erfurt atau Taman Kehormatan Militer Belanda. Salah satu Erfurt dari 7 Erfurt yang tersebar di berbagai daerah di Indonesia ada di kota Cimahi. Erfurt Kerkhof berada di Jalan Kerkhof, Kelurahan Lewi Gajah, Kecamatan Cimahi Selatan. Untuk masuk ke Erfurt, pengunjung akan melewati satu pintu semacam lorong berbentuk benteng pertahanan. Berjalan sekitar 100 meter, lalu tibalah di Erfurt yang megah berwarna hitam dengan lambang Groot Rijkswapen atau lambang agung kerajaan Belanda. Kesan pertama, tak ada kesan seram layaknya pemakaman pada umumnya. Justru, kita bakal dibuat terpana dengan kerapian penataan makam, dengan tanda nisan berbentuk salib di atas hamparan rumput hijau. Membahas sedikit sejarahnya, taman ini menjadi tempat bersemayamnya jasad tentara kerajaan Hindia Belanda, Koninklijke Nederlands Indische Leger atau KNIL, yang gugur saat masa penjajahan mereka di tanah air puluhan bahkan ratusan tahun silam. Erfurt Kerkhof diresmikan pada 20 Desember 1949, dikelola oleh Yayasan OGS di bawah naungan kedutaan Belanda. Erfurt Kerkhof berdiri di atas tanah Indonesia yang kemudian dihibahkan ke pemerintah Belanda. Otomatis, status Erfurt tersebut saat ini menjadi milik pemerintah Belanda. Di tengah-tengahnya berdiri tegak sebuah monumen yang jika diterjemahkan berarti untuk mengenang dengan hormat mereka yang tak disebut tetapi telah mengorbankan dirinya dan tidak bisa beristirahat di taman-taman kehormatan. Berdasarkan catatan, di Erfurt Kerkhof hingga saat ini berdiri sebanyak 5.200 nisan yang menandakan banyaknya orang yang disemayamkan di tempat tersebut. Jumlah itu tidak akan pernah bertambah. Saat kita membahas soal kisah misteri di Erfurt Kerkhof, dari pengakuan juru rawat dan penjaga makam Septiansyah, aura mistis yang dipancarkan pemakaman Belanda itu tak terlalu ketara. Namun, dirinya tak mengelak jika pernah mendapatkan sedikit gangguan dari para penunggunya. Yang namanya makam, seindah apapun sebetulnya tetap seram. Tapi kalau di sini nggak terlalu beda sama makam lainnya. Awal kerja ya pastinya saya pernah diganggu sama penunggunya, ujar Septiansyah. Penampakan yang paling sering dilihatnya yakni pasukan KNIL berpakaian lengkap. Beberapa hari di awal ia menjadi penjaga makam, Septiansyah mengaku pernah mendengar suara langkah kaki prajurit seperti sedang baris berbaris. Sekitar tahun 2018, saya lagi jaga sendiri karena kebagian jaga malam. Di rumah jaga yang ada di ujung makam ini ya sendiri. Kebetulan waktu itu mati lampu. Nah, tiba-tiba saya dengar suara trompet. Terus ada langkah kaki seperti pasukan sedang berbaris, tuturnya. Tak cuma itu, Septiansyah juga kerap ditunjukkan penampakan perempuan atau noni Belanda yang bergaun putih di seberang rumah juga. Biasanya noni itu berjalan di antara nisan-nisan yang ada di tengah pemakaman. Ya, kalau noni Belanda wajar mungkin karena ini pemakaman Belanda. Sempat beberapa kali lihat pas kebetulan lagi iseng duduk di teras. Tapi karena sudah terbiasa, akhirnya saya cuek aja. Kalau awal ya jelas takut, ucapnya. Menurut ia lebih takut saat melewati deretan makam warga biasa di bagian depan sebelum memasuki Erfurt. Kesan seram sangat terasa.
apalagi bila ia melewati jalan tersebut di tengah malam. Jujur, lebih takut yang di makam depannya. Nggak tahu kenapa. Ya pernah paling dengar suara-suara. Dari sisi budaya, urban legend dianggap sudah membaur dengan masyarakat Indonesia yang masih memegang erat kultur tradisional. Kendati sudah memasuki zaman modern yang turut mengembangkan pola pikir, namun sisi mistis yang juga bagian dari unsur tradisional tetap menjadi kebutuhan. Kelihatannya memang masyarakat kita sangat percaya pada mitos dan dongeng, apalagi ada bumbu cerita mistisnya. Misalnya soal Airvolt ini, seharusnya yang dibahaskan soal sejarahnya, tapi masyarakat lebih tertarik pada unsur mistisnya. Namun di sisi lain, kehadiran urban legend di tengah-tengah masyarakat merupakan kekayaan hasanah budaya yang perlu dipertahankan. Karena kisah mistis di satu tempat berkaitan erat dengan nilai sejarah, hanya saja telah mengalami pergeseran. Itu bagus untuk diketahui generasi di bawah, karena menjadi hasanah kekayaan tradisi di Indonesia yang menganut budaya ketimuran. Urban legend itu sebetulnya dikembangkan dari cerita-cerita sejarah yang diceritakan lagi dari mulut ke mulut, tapi mengalami pemoresan. Oke, tonton terus STM dan jangan sampai terlewatkan cerita-cerita kami yang lainnya. See you.